Azzakumullah wa akramakumullah, yang semoga Allah cintai dan semoga Allah muliakan dan semoga Allah tinggikan derajatnya bersama aulia Allah, bersama para wali-wali Allah, bersama orang-orang soleh di surganya kelak insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin. Wa'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terucap kata di awal bahasa, menghias kalbu di kala rindu, pelipur lara di kala duka, melainkan marilah kita sama-sama panjatkan puja kejat Allah Ta'ala, puji kejat ilahi Rabbi, serta syukur kejat yang maha ghafur, yang telah memberikan kita limpahan rahmat, nikmat yang tiada terhingga dan tiada ada batasnya. Di antara nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, termasuk nikmat kita bisa melaksanakan jamaah Isya pada malam hari ini, di bulan yang berkah ini, di bulan di mana futihatil abwab al-jannah, di mana pintu-pintu surga dibuka, wa ghuliqat abwabun nar, di mana pintu-pintu neraka ditutup, wa sufidatish syayatin, dan di mana setan-setan dibelenggu. Yang berarti di malam ini hadirin, bahwasanya Allah sengaja menyiapkan bulan ini untuk tadrib, untuk pelatihan kita, bagaimana kita melawan hawa nafsu, bagaimana kita bisa semangat beribadah. Makanya di sini seakan-akan Allah mengobrol pahala. Yang biasanya pahala di bulan selain Ramadan itu mungkin hanya 10, tetapi di bulan Ramadan dilipat gandakan. Al-Quran yang tadinya 1 huruf misalnya adalah 10 pahala, di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 1 sampai Allah merahasiakannya. Wasaumu li wa ana ajzi bih. Saum itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang satu-satunya nabi yang diberikan syafaat untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Ketika di hari kiamat kelak orang-orang berbondong-bondong mencari syafaat kepada para anbiya Allah, kepada para nabi-nabi Allah, semuanya mengatakan inni la astati', inni la aqdir, al-yawm hina idin azim. Saya tidak mampu. Pada hari itu suasana begitu agung. Allah tidak murka seperti pada biasanya. Para nabi Allah pada ketakutan pada waktu itu. Tetapi hanya satu, Rasulullah SAW yang diberikan legalitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Umat yang paling banyak masuk surga. Umat dari nabi yang terakhir, tetapi di hari kiamat kelak adalah umat yang paling pertama masuk surga. Makanya kita bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW. Dan jalan pintas masuk surga adalah bukan amalan kita, tetapi adalah rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menggapai rahmat itu bagaimana hadirin? Adalah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang lebih cepat lagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada suatu saat Thauban, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedang duduk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, tetapi wajahnya bersedih. Rasulullah menanyakan kepada Thauban, "Ya Thauban, mana bik? Ada apa denganmu Thauban? Ada apa gerangan denganmu?" Orang bertemu Rasulullah biasanya bahagia, senang, tetapi Thauban malah bersedih. Apa yang Thauban katakan kepada Rasulullah SAW? "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku bersedih bahwasanya aku takut kelak di hari kiamat aku tidak bisa berjumpa lagi denganmu.
Karena derajat para anbiya Allah, para rasul Allah, utusan Allah itu pasti berada di tingkatan surga yang paling tinggi. Dan kalaupun aku masuk surga, maka aku tidak bisa bersamamu. Maka pada saat itu para sahabat mendengar berita yang sangat membahagiakan ketika Rasulullah mengatakan, "Ya Thauban, innal mar'a ma'a man ahab." Sesungguhnya seseorang itu di surga nanti, fil jannah, ma'a man ahab, akan bersama dengan orang yang ia cintai. Maka tatkala kita menjadikan Rasulullah SAW sosok yang paling kita cintai, maka rasa cinta ini akan membawa kita, akan mengantarkan kita ke surga kelak. Dan hadirin rahimakumullah, selain cinta kepada Rasulullah SAW, bahwasanya yang memasukkan kita ke surganya Allah itu adalah rahmatnya Allah. Maka jangan sekali-kali kita berbangga dengan amalan kita, ibadah kita. Mungkin ada yang ibadahnya sampai puluhan kali, sampai puluhan rakaat dalam sehari, bahkan sampai ratusan. Ada yang baca Al-Qurannya mungkin sampai khatam berkali-kali selama 1 minggu, bahkan 1 hari mungkin 1 kali khataman. Tetapi perlu diingat bahwasanya amalan-amalan itu sama sekali tidak akan bisa atau menjamin kita, memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, "La yudkhilu ahadan amaluhu al-jannata." Ketika itu Rasulullah bersabda, sama sekali tidak akan memasukkan salah seorang di antara kalian dengan amalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat bingung. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Termasuk Anda? "Na'am, wala ana," kata Rasulullah. "Iya, termasuk saya. Illa ayyataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin." Kecuali Allah melimpahkan kepadaku rahmat dan karunia-Nya. Maka hadis ini esensinya adalah apa, hadirin? Esensinya adalah jangan sampai kita merasa i'jab binafsi, merasa ujub, merasa berbangga diri hanya karena amalan kita, ibadah kita dengan pedenya mengatakan, "Oh, dengan amalan ini saya adalah ahli surga." Na'udzubillah min dzalik. Karena ijabul mar'i li nafsi ini adalah merupakan salah satu muhlikat yang mana disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah mengabarkan 3 muhlikat wa 3 munajjiyat wa 3 kaffarat wa 3 darajat. Ada 3 yang dapat menghancurkan manusia, ada 3 yang dapat menyelamatkan manusia, ada 3 yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan manusia, dan ada 3 yang dapat menaikkan derajat manusia. Dan 3 yang muhlikat ini apa, hadirin? Yang pertama adalah i'jabul mar'i li nafsihi, yaitu manusia yang berbangga, seseorang yang berbangga dengan amalannya, seakan-akan di dalam dirinya itu ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dia yakin bahwasanya saya bisa menjadi ahli surga dengan amalan saya. Na'udzubillah min dzalik. Atau ketika melihat memandang remeh orang lain. Misalnya ketika di rumah kita bisa bangun malam, qiyamul lail, ketika orang-orang tidur, lalu dalam hati terbesit, "Masya Allah, saya begitu luar biasa bisa bangun malam, sedangkan orang-orang masih pada terlelap tidur. Betapa ruginya mereka." Lalu timbul perasaan dalam hati ini, sungguh saya ini adalah orang yang mulia, sedangkan mereka hina. Na'udzubillah. Ini adalah salah satu tipu daya setan, hadirin. Ijab li nafsi ini adalah sesuatu yang harus kita hindari, karena bisa berefek muhlikat, menghancurkan kita kelak dan dilemparkan kita di hari akhirat kelak ke neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin jamaah Isya dan juga jamaah tarawih yang saya hormati dan semoga Allah cintai, marilah kita sabiqu ilal khairat,
Di malam yang mulia ini, di malam yang berkah ini, di malam yang mana Allah janjikan rahmatnya, maghfirahnya, itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka ini. Janganlah kita menyia-nyiakan setiap detik yang kita lalui di bulan Ramadan ini. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih bisa merasakan ibadah di bulan yang penuh keberkahan ini. Karena orang meninggal tidak ada cita-cita lagi yang paling tinggi melainkan Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia la'alli a'mala shalihan fima tarak. Semoga saja dengan aku bisa kembali ke dunia, aku bisa beramal soleh. Jadi ketika mati, orang itu sudah tidak punya cita-cita apalagi selain hanya ingin kembali ke dunia. Sedangkan kita yang sudah ada di dunia, apakah mau kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan ini, umur kita ini? Makanya dalam satu hadis Rasulullah melarang umat muslim untuk at-tamanni bil maut, mengharapkan kematian. Karena bisa saja ketika dia mengharapkan kematian, dia dalam keadaan buruk, maka dia akan terjerumus ke dalam su'ul khatimah, akhir yang buruk. Makanya harus kita syukuri umur kita ini dengan selalu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafani bihadza asa yanfa'ana, semoga bermanfaat. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.